Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Perlo. Di video kali ini saya akan menjelaskan video tentang program himpunan. Himpunan yang kita miliki kali ini adalah himpunan A dan B. Jadi apa hasil yang kita inginkan dari program himpunan ini? Hasil yang kita inginkan dari program himpunan ini, kalau ada indeks dari himpunan A ini atau isi nilai dari himpunan A ini ada yang sama dengan apa yang ada di gimana ya, isi dari himpunan B. Jadi kalau ada yang sama gitu di antara kedua himpunan ini di dalam isinya itu, di dalam isi kedua himpunan itu, maka itu akan disebut dengan beririsan. Tapi kalau tidak ada yang sama isi dari kedua himpunan itu, maka disebut dengan saling lepas. Langsung saja ya, kita masuk ke pembahasannya yuk. Kita mulai dari bagian 1, baris pertama ya. Di barisan pertama ini ada package irisan ya. Package irisan ini artinya paket irisan itu. Di dalam package ini itu ada berbagai macam, ada banyak kelas gitu. Ada kelas-kelas, banyak kelasnya ya. Kita bisa buat itu kelas. Jadi paket ini hanya untuk ini aja, mengelompokkan itu atau sebuah grup gitu. Grup yang di dalamnya terdapat subgrup lagi gitu. Nah, simpelnya gitulah. Lalu import Java util scanner ini digunakan untuk mengaktifkan fungsi dari scanner ini, Lalu public class ini digunakan untuk membuat class dengan nama irisan. Lalu masuk ke scanner in, ya bagian public static void main string ini, string args ini ya kalian tahu juga kan artinya. Ini merupakan bagian wajib gitu. Ini artinya array dengan tipe data string gitu. Ya ini untuk menampung argumen-argumen yang terdapat di dalam program ini. Makanya ini merupakan kode wajib. Scanner di bagian scanner in, neo scanner system ini digunakan untuk membuat scanner baru ya. Untuk integer array A sama dengan neo integer buka kurung siku 1000 tutup kurung siku integer array B dan seterusnya pokoknya ya, yang sama-sama ini integer array B atau integer array H, neo integer buka kurung siku 1000 tutup kurung siku 1000 tutup kurung itu apa maksudnya bang itu dari ketiga baris ini. Maksudnya ini hanya untuk pendeklarasian gitu, pendeklarasian dari array ini, pendeklarasian dari array 1000 ini maksudnya apa, kok banyak banget gitu bang, kok 1000 gitu, kenapa nggak 100 saja, nggak 10 aja gitu, nggak 50 ya. Ini untuk menentukan jumlah batas indeks arraynya gitu. Jadi saya taruh defaultnya gitu, ngambil aman gitu, taruh 1000 aja biar banyak kan, jadi nggak ragu-ragu gitu. Nanti user pengen masukin berapapun juga sampai 999 juga bisa dimasukin gitu, pokoknya batas maksimalnya 1000. Lalu bagian integer bagian integer NA, NB, P hasil sama dengan 0, N sama dengan 0. Nah, ini juga untuk pendeklarasian variabel dengan tipe data integer. Untuk default dari variabel P hasil dan N itu adalah 0 kan ya. Nah, nanti ini kan saya terangkan lebih lanjut. Soalnya nanti bakal berguna nih di bagian-bagian pertengahan nanti video yang saya jelaskan ini. Langsung lanjut ke bagian system out print. Apa guna sistem out print ya bang? Nah, sistem out print ini digunakan untuk menampilkan apa yang ada di dalam kurung ini. Nah, kali ini yang akan ditampilkan dari sistem out print kali ini itu adalah masukkan N buka kurung siku A tutup kurung siku sama dengan bla 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 gitu. Nah, di bagian sini ya ini untuk menampilkan masukan ini. Nah, ini masukan N dalam kurung siku ini apa gitu, A di sini apa gitu. Nah, jadi ini untuk memasukkan, maksudnya A di sini itu adalah himpunan A nya gitu. N ini apa maksudnya?
N ini adalah ya kalau rata-rata orang nyebut N itu untuk jumlah ya. Jadi saya juga menggunakan simbol N untuk menentukan jumlah dari array A ini, array himpunan A ini. Nah, lalu untuk memasukkan jumlah atau batasan yang kita inginkan itu berada di bagian baris 16 ini, baris 16 ini. Kode perintahnya itu adalah NA, variabel NA ini ya. Ini kan saya bilang tadi kan bakal berguna di penjelasan nanti. Jadi NA ini digunakan untuk uh, menerima masukan gitu, menerima masukan. Perintahnya itu sama dengan index integer ini. Nah, kalau masukannya itu berupa integer atau angka-angka gitu, maka dia akan menggunakan nextIn. Tapi kalau dia menggunakan karakter atau masukannya itu berupa huruf, maka kita akan menggunakan nextLine. Lalu lanjut ke bagian baris 17 ini. Bagian 17 ini itu sama sistem outprint juga. Kita mengeluarkan tampilan menampilkan tulisan masukan jumlah dari indeks array B indeks dari himpunan B. Ini juga perintah untuk ininya, untuk memasukkan jumlahnya, batasnya berapa banyak. Lalu lanjut ke baris 20. Baris 20 ini kita menampilkan tulisan anggota himpunan A. Nah, di sini kita mulai nih ingin ingin mengisi anggota dari himpunan-himpunan A, atau bisa juga disebut dengan indeks dari array indeks dari array A ini. Kita ngisi nilainya gitu. Istilahnya kalau kita punya ini nih, kita punya kelompok gitu. Kelompok A. Nah, di dalamnya itu pun terdapat anggota-anggota tuh. Jadi kita untuk mengisinya itu pakai program ini. Program di sini ya. Kita mulai ngisi anggotanya siapa-siapa aja misalnya. Kalau di sini kan angka nih. Angka-angkanya berapa aja gitu. Nilai-nilainya berapa aja. Nah, untuk memasukkan anggota-anggota itu kita memerlukan perulangan. Jadi perulangan ini berguna banget buat array. Kalau kita ingin memasukkan indeks dari arraynya itu, indeks-indeks atau nilai-nilai yang ada di dalam arraynya itu, kita memerlukan perulangan. Begitu juga untuk menampilkannya. Untuk menampilkannya juga kita memerlukan perulangan. Gimana sih konsepnya gitu? Kok bisa perulangan itu penting banget gitu buat array kan ya? Jadi dari apa yang saya ketahui gitu, uh, kenapa kita memerlukan perulangan? Jadi untuk misalnya gimana ya logikanya ya jelasin. Jadi kita punya anggota nih, kita punya kelompok nih. Nah, jadi kita ngisinya mulai dari kita punya kelompok nih. Terus kita pengen ngisi anggota gitu. Anggota pertama siapa gitu, anggota pertama kan? Anggota pertama masuk nih, ada nih anggota pertama masuk. Berarti kita masukin input gitu. Itu kita masukin anggota itu berarti sama dengan kita ngasih input gitu kan. Usernya ngasih input gitu. Nah, jadi kan cuma sekali tuh, hitungnya cuma sekali kan, soalnya kita cuma kita cuma nerima satu inputan gitu kan, cuma sekali. Tapi jadi supaya dia bisa kita ngulangin lagi tuh, kita pengen nambah anggota kedua nih, anggota dua. Jadi berarti kan nambah satu anggota lagi kan di dalam kelompok kita itu. Berarti kita perlu perulangan, kita ngulangin lagi apa kegiatan yang kita kegiatan yang kita lakuin sebelumnya. Apa itu kegiatan kita sebelumnya? Kita kan pengen ngerekord anggota. Berarti kalau cuma sekali itu berarti bukan disebut perulangan. Berarti cuman sekali itu aja kita ngelakuinnya gitu. Nah, jadi supaya kita bisa
Istilahnya kalau kita mau ngerekrut lagi nih, kita mau ngerekrut lagi, berarti kita ngelakuin hal yang sama gitu kan ya, berarti ya, kalau kita ngelakuin hal sama berarti sama dengan perulangan gitu kan ya. Jadi ya logikanya gitu sih kalau apa yang saya pikirin gitu, kalau di logika saya gitu. Itu kalau kita pengen masukin nilai dalam array, apa kalau kita ingin mengisi nilai dari array gitu. Begitu juga dengan keluaran, berarti kalau kita keluaran kita pengen ngasih tahu nih anggota kelompok-kelompok kita tuh siapa-siapa aja gitu kan ya. Kalau anggota saya gitu, misalnya anggota pertamanya itu satu siapa gitu kan ya, bla 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 bla, namanya siapa, Udin lah misalnya. Nah, lalu kita pengen nyebutin lagi nih anggota kedua, ya pasti kita uh, ngulangin apa yang kita lakuin sebelumnya. Jadi kita nyebutin lagi nama anggota kita lagi kan, kita nyebutin lagi gitu kan. Anggota kedua siapa, Cecep gitu. Makanya kita memerlukan perulangan sama dengan array. Array ini sama dengan kelompok lah, istilahnya simpelnya gitu. Kalau di dalam dunia nyata ya sama dengan kelompok, grup-grup lah. Kalau kalian nggak tahu, ya kalau nggak masih kurang nggak tahu, circle lah istilah circle. Jadi lanjut ke bagian ya ini untuk memasukkannya di sini ya. Sistem outprint berarti kita mencetak. Hmm, oh nanti dulu di bagian for ini integer i sama dengan 0, berarti kita mulai darinya 0 ya, angka pertamanya itu hitungan awalnya itu 0. Di sini kita menentukan batasannya, batas maksimal dari anggotanya itu nggak boleh lebih dari NA ini, bukan nggak boleh lebih sama dengan ya, tapi nggak boleh lebih, berarti nggak boleh, berarti kalau kita ngasih angkanya 5 ini, angka 5 kan, karena nggak boleh sama dengan, berarti kalau kalau boleh sama dengan nih, kalau kalau kurang dari sama dengan misalnya kan bolehnya dari 0 nih, kalau boleh sama dengan berarti kalau kurang dari sama dengan berarti 0 1 2 3 4 5, tapi kalau eh, kurang dari sama dengan kalau kurang dari aja nggak ada sama dengannya, berarti itu 5 ini nggak boleh tulis gitu, jadi 0 1 2 3 cuma nyampe 4 doang, nah, gitu ya. Lalu masuk ke ya batasnya tadi kan ini ya, itu terserah user lah ya, nanti usernya pengen masukin berapa, misalnya di sini dia taruh 5 lah kata saya tadi ya, dia taruh 5, berarti dia ngulangin integer ini, dia ngulanginnya tuh jumlahnya itu nggak boleh lebih dari 5 tadi, berarti cuma nyampe 4. Nah kenapa bang gitu, kenapa gitu nggak kurang dari sama dengan aja ya, kalau kita pakai kurang dari sama dengan gitu, kalau kita pakai kurang dari sama dengan berarti jumlahnya ada 6, sedangkan usernya ini pengen jumlahnya itu ada 5 gitu, jumlah dari anggotanya itu cuma ada jumlahnya pengen 5 bukan 6 kan, kok bisa jadi 6 bang, ya kan saya bilang sebelumnya ini kan mulainya dari 0, kalau array ini pasti mulainya dari 0. Jadi kalau kalian perulangan itu perulangan untuk array, untuk memasukkan nilai array atau untuk menampilkan nilai array, indeks array itu mulainya dari 0 pastinya, yang udah dari sononya ya, kenapa ini kenapa mulainya dari 0. Jadi nanti kalau kurang dari sama dengan nih berarti totalnya ada 6, soalnya kan dimulainya dari 0, berarti 0 kita hitung anggaplah 1 gitu, 1 gini aja, jadi kalau ya gitulah pokoknya gini ya, 0 kita mulainya dari 0 nih, 0 0 itu udah sama dengan 1, 1 berarti sama dengan 2 gitu kan, 3 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 4 sama dengan 5, 5 berarti sama dengan 6, berarti totalnya ada 6 gitu kan. Nah kalau ya ginilah, kalau kalian masih bingung nih, misalnya kalau kita taruh di sini kurang dari sama dengan ya, kurang dari sama dengan ya, kurang kurang dari sama dengan
sebelumnya saya kan pernah bilang ya, kalau kenapa saya naruhnya kurang kurang dari gitu, kurang dari. Jadi kalau orang masukinnya 5, ya berarti kan cuma nyampe 4 doang bang gitu. Berarti jumlahnya nggak nyampe 5. Ya bukan gitu konsepnya bos gitu. Jadi konsepnya gini, kalau kenapa nggak kurang dari sama dengan aja bang? Kan kalau orang masukinnya 5, berarti di sini batasannya juga 5 gitu. Ya bukan gitu juga konsepnya bos gitu. Soalnya gini logikanya. Jadi ini kan tangan saya ada 5 nih, ada 5 jari. Nah, kalian ngitung biasanya dari berapa? Dari nol atau dari satu? Pasti dari satu kan ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Ah, nolnya mana ini? Mana nolnya mana? Nolnya. Gak mungkin kan saya ini ada jari transparan di sini kan nol gitu. Gak mungkin. Jadi jadi karena di dalam array itu indeksnya itu dimulai dari nol. Berarti dia ngitungnya itu istilahnya nol itu satu dalam array lah istilahnya. Kalau di dalam kalau hitungan array nol itu satunya mereka gitu. Satunya array itu. Jadi makanya kita kurang dari gitu. Makanya kurang dari bukan kurang dari sama dengan. Ya gitulah pokoknya. Lanjut nanti kelamaan videonya nih. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut aja ke bagian baris 23. Baris 23. Di sini kita akan menampilkan himpunan A. Nah, di sini I ini maksudnya indeks keberapa gitu. Indeks keberapa. Lalu titik koma tutup kurung siku sama dengan. Nah, di sini kita mulai masukin nih nilai dari indeks 0. Nilai dari indeks 0-nya berapa gitu kita masukin ya. Hmm. Istilah ya nilai dari indeks 0 atau ya lebih mudahnya anggota pertama lu lah. Anggota pertama lu gitu. Anggota dari circle lu gitu. Anggota pertama circle lu. Nah, lanjut ke sistem outprint plan. Sistem plan ini untuk inilah untuk menampilkan tutup kurung siku. Lanjut ke baris 28. Baris 28 sistem outprint line anggota himpunan B. Sistem outprint line anggota himpunan B. Anggota himpunan B. Ya, jadi di sini kita akan menampilkan anggota tulisan anggota himpunan B sama dengan kurung kerawal, buka kurung kerawal, lalu melakukan perulangan lagi. Nah, di sini sebenarnya prosesnya sama penjelasannya sama dengan bagian di anggota himpunan A ini sampai sini. Nah, ini sama penjelasannya sama-sama ini. Cuman bedanya kalau ini kan untuk memasukkan nilai dari indeks A atau anggota dari himpunan A. Nah, kalau di bagian sini kita ingin memasukkan nilai dari indeks B atau ingin mengisi anggota himpunan B. Nah, lanjut ke bagian 36. Di bagian sini terdapat perulangan gitu. Perulangan for. Nah, di sini terdapat perulangan bersarang. Ini nanti bakal berguna gitu prosesnya. Belum ini sih. Di sini hanya proses aja, cuman jadi proses aja tapi nggak kelihatan gitu. Jadi kayak proses di belakang layar. Nggak, kalau di belakang layar kan nggak kelihatan gitu ya. Kayak main drama-drama gitu kan, yang bagian belakang layar itu kayak ngatur setting lampunya itu nggak kelihatan kan, nggak mungkin di depan panggung itu dia nyeting lampunya gitu, lampunya terang atau gelap nih di depan orang, di depan penonton nggak mungkin. Jadi ini kayak ini bekerja di belakang layar lah, jadi nggak ditampilin gitu dia prosesnya kayak gimana, hanya developernya yang tahu gitu, hanya orang yang buat programnya yang tahu prosesnya kayak gimana. Nah, di sini terdapat perulangan for. Nah, proses yang berjalan ini di perulangan bersarang ini yaitu adalah for di sini
bagian luar ini digunakan untuk menguraikan indeks ya mau apa untuk melakukan menguraikan indeks dari array A ini atau anggota himpunan A ini. Jadi dan di perulangan bagian dalamnya ini juga digunakan untuk menguraikan indeks dari array B ini, nilai dari indeks array B ini. Jadi kalau terus terdapat kondisi nih, kondisinya apa bang? Kondisinya kalau indeks dari array A ini sama dengan indeks dari array B ini, maka dia akan melakukan sebuah proses. Apa itu prosesnya bang? Prosesnya itu array H, indeks dari array H ini akan sama dengan indeks array A ini. Itu untuk apa ya? Untuk apa itu bang? Kok disamain gitu array H ini? Ya array H ini kan awalnya kosong. Nah nanti baru gunanya itu akan kelihatan nanti gitu. Sekarang memang belum kelihatan. Nanti saya jelasin kalau udah kelihatan gitu buat apanya. Nah setelah hasil dari indeks array A yang sama ini ya, yang sama dengan B ini dimasukin disamakan dengan kebalik. Setelah proses dari setelah indeks dari array H ini disamakan setelah indeks dari array H ini disamakan dengan indeks dari array A yang sama dengan indeks array B ini disamakan lalu disimpankan ke dalam array H ini, maka dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu dia akan menambah nilai P hasil. P hasil di sini, nah ini kan saya pernah bilang sebelumnya, kalau P hasil ini bakal berguna di bagian pertengahan nanti, di pertengahan video lah. Nah, P hasil defaultnya itu kan 0 ya. P hasil nilai dari P hasil ini kan defaultnya 0 gitu. Nah, nanti akan ditambah terus nih. Nanti akan bertambah terus nilainya gitu. Dari 0 akan bertambah terus. Bertambahnya satu-satu ya, bertambahnya satu-satu sesuai dengan perulangannya. Nah, terus sama dengan ini juga sama nih. Akan bertambah terus. Nah, jikalau kondisinya terpenuhi. Tapi kalau kondisinya tidak terpenuhi, berarti proses ini tidak dijalankan. Nah, nanti itu akan nyambung, kalian akan gimana ya? Akan mulai ngerti nanti pas waktu disambungkan dengan hasilnya gitu. Nah, di bagian sistem di baris 49 ini, sistem outline di sini hanya untuk menampilkan tulisan ini aja nih, sama dengan nih. Ya ini hanya untuk sekedar hiasan aja sih, pemisah itu. Bisa biar nggak acak-acakan gitu tampilan programnya. Lalu di bagian baris 52, nah di sini kita mulai menampilkan menampilkan nilai dari indeks dari nilai-nilai indeks dari nilai indeks-indeks yang terdapat di array A dan B. Nah, kalau yang bagian sini ini untuk menampilkan nilai dari indeks indeks A atau bisa disebut dengan ya anggota himpunan A lah. Kita pengen nampilin anggota-anggotanya apa aja anggota dari himpunan A ini. Nah, kalau ini bagian sini untuk menampilkan anggota-anggota dari himpunan B ini, untuk menampilkan anggota-anggota dari himpunan B. Nah, lalu di bagian if P hasil ini, nah ini terdapat sebuah kondisi nih. Apa guna if P hasil ini? Kenapa kok pakai if gitu? Kayak sum else gitu. Nah, if di sini kita gunakan untuk menentukan hasilnya itu saling beririsan atau saling lepas. Kan awalnya saya pernah bilang tuh kalau hasil dari program himpunan yang kita inginkan kali ini itu indeks dari himpunan A ini indeks dari himpunan A dan B ini beririsan atau saling lepas gitu. Jadi hasilnya akan ditentuin dari sini ya, hasilnya akan ditentuin dari sini.
Ya jangan lupa ya ininya simbolnya. Kalau saling lepas itu dia garis miring dua, tapi kalau dia saling beririsan, kalau dia saling beririsan maka V terbalik. V terbalik nih, saya nyebutnya V terbalik. Kita tahu apa ininya, apa nama simbolnya saya nggak tahu. Uh, ini nih kalau saya jelasin ya di bagian kondisinya nih. Kalau P hasilnya ini sama dengan 0, maka dia akan mencetak atau menampilkan tulisan buka kurung kurawal himpunan A saling lepas dengan himpunan B. Nah, tapi kalau kondisinya nggak terpenuhi nih, kalau P hasilnya sama dengan ya selain 0 lah, misalnya 1, 2, pokoknya sampai 1000 gitu. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 100, 1000 kan. Ya pokoknya nggak sama dengan 0 gitu. Berarti dia akan menjalankan kondisi keduanya ya, yaitu else gitu. Kan lanjut ke kondisi keduanya. Jadi lebih berpikir lagi ya. Lanjut ke kondisi keduanya. Itu kondisi keduanya, dia akan menampilkan A beririsan dengan himpunan A beririsan dengan B sama dengan tutup kurung kurawal mengulangi. Nah, di sini terdapat perulangan nih. Ini untuk menampilkan array dari H tadi. Array H tadi isinya itu yang sama-sama dari kedua himpunan tadi kan. Nah, di sini ditampilin lagi gitu. Lanjut. Nah, di sini selesai. Di sini untuk menampilkan ya penutupnya, kurung kerawalnya. Lalu bagian enclose ini untuk mengakhiri fungsi dari scannernya. Baiklah, kita lanjut ke bagian ketika program ini dijalankan, bagaimana hasilnya gitu ya. Nah, kita mulai running. Ya, ada masalah sedikit. Nah, ini sudah kelihatan belum ya? Oh, udah. Kita tes 3, kita masukin ya ini apa jumlah anggota dari A ini, himpunan A ini, taruh 3 lah, 3. Yang himpunan B nya juga 3. Anggotanya kita saling beririsan dulu ya, berarti ada yang sama nih, berarti 1, 2, 3 1, 2, 3. Himpunan B nya 3, 4 3, 4, 5. Nah gini nih, saling beririsan ya kan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau saling beririsan berarti simbolnya V terbalik. Himpunan A dan B nya itu saling terbalik. Himpunan A saling beririsan dengan himpunan B. Apa yang samanya gitu ya, yang bikin dia saling beririsan itu apa? 3, angka 3 nya sama kan ya, ini nih. Oke, lanjut ke tes kedua, kita bikin saling lepas nih. Berapa nih yang lebih ekstrim dikit, misalnya taruhlah anggota si A ini 5 gitu, 5, anggota B nya 6. Kita masukin saling lepas nih, saling lepas berarti tidak ada yang sama ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah gini nih, nggak ada yang sama nih, nggak ada yang sama tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini bikin himpunan B juga nggak ada yang sama gitu, nggak ada angka 1, nggak ada angka 2, nggak ada angka 3 juga, nggak ada nggak ada angka 5, nggak ada angka 4. Nah, dia akan memberikan simbol seperti ini artinya saling lepas gitu.
Ya, ya mungkin mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk yang telah menonton video saya kali ini. Jikalau ada salah kata gitu, jikalau ada salah kata, mohon maaf. Dan jikalau ada kekurangan dalam program saya, kalau ada penjelasan saya yang kurang detail atau kurang inilah ya, artinya penjelasannya salah gitu, ada penjelasannya salah gitu, saya mohon maaf. Itu kesalahan dari saya sendiri karena kekurangan pengetahuan saya. Nanti saya akan perbaiki kekurangan saya ini untuk mempelajari lebih lanjut lagi tentang Java ini dan coding-codingnya dan penjelasan-penjelasan dan pengertian-pengertian lainnya. Terima kasih atas supportnya. Saya akhiri video kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.